Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Desta. Saya Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 4, Unit Penempatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A, Banda Aceh. Saya akan menyampaikan tentang Smart ASN yang telah saya pelajari, yaitu terdapat literasi digital, yang dimana literasi digital itu banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital. Dan juga kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital ataupun digital skill, namun juga budaya menggunakan digital culture, etis menggunakan media digital etik, dan aman menggunakan media digital safety. Lalu dalam literasi digital juga terdapat indikator penyusunan peta, yaitu seperti International Telecommunication Union atau disingkat dengan ICT Development Index, seperti ICT Development Index atau ID menggunakan pendekatan 3 kategori seperti ICT Access, ICT Skills, dan ICT Use, dan 11 kriteria indikator lainnya. Lalu juga kita mempelajari tentang implementasi literasi digital, yang dimana kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill yang seperti saya sebutkan tadi, kultur, etik, dan safety. Kerangka kurikulum ini juga digunakan sebagai metode pengukuran digital kompetensi, kognitif, dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Lalu terdapat pilar literasi digital, yang dimana terdapat etika bermedia digital, yaitu tantangan-tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital. Ada 3, seperti penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bukan hanya jumlah dan aksesnya yang bertambah, namun durasi penggunaannya pun meningkat drastis. 2, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Karakter media digital yang serba cepat dan serba instan menyediakan kesempatan tak terbatas dan big data, yang dimana telah mengubah perilaku masyarakat dalam segala hal, mulai dari belajar, bekerja, bertransaksi, hingga berkolaborasi. Lalu yang ketiga, terdapat intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Bagaimana situasi pandemi tahun lalu yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Semua ini tak lepas dari situasi etika ataupun ketika semua orang berkumpul di media guna melaksanakan segala aktivitasnya tanpa batas. Lalu juga kita belajar tentang etika bermedia digital, yang dimana media digital digunakan oleh siapa saja, siapapun yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital, yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika digital menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal yang positif. Lalu juga terdapat cakap bermedia digital, yang dimana berdasarkan survei Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2020, 34 provinsi akses terhadap internet kian cepat terjangkau dan tersebar hingga ke pelosok. Lalu ada implementasi literasi digital dan implikasinya. Lanskap digital internet dan dunia maya. Lanskap digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, dan perangkat seluler dan lain-lainnya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak ini saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Lalu kita juga mempelajari tentang 3 tahapan kerja mesin pencari informasi, seperti penelusuran, crawling, yaitu langkah ketika mesin pencari informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Lalu ada pengindeksan atau indexing, yakni pemilihan data atau informasi yang relevan. Lalu ada pemeringkatan atau ranking, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari. Lalu kita juga mempelajari tentang aplikasi percakapan dan media sosial, lalu 4 dimensi persiapan dan aplikasi dompet digital, loka pasar, marketplace, dan transaksi digital. Lalu juga ada informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Hoaks yaitu sebagai informasi bohong. Masyarakat Telematika mengungkapkan bahwa dari 1.140 responden atau 44,3% menerima hoaks setiap hari, sedangkan 17,2% menerima lebih dari 1 kali dalam sehari. Yang dimana dalam bermedia digital ini sangat banyak hoaks dan patut kita hindari dan pencarian informasi dan fakta-fakta yang harus kita pahami. Di sini juga kita belajar tentang cyberbullying dan bagaimana membedakan candaan dengan cyberbullying. Seperti bentuk-bentuk cyberbullying, terdapat doxing atau membagikan data personal seseorang ke dunia maya, cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang dari dunia maya, dan revenge porn atau membalas dendam melalui penyebaran foto atau video intim atau vulgar seseorang.
Selain balas dendam, perundangan ini juga dapat bertujuan untuk memeras korban. Di sini kita juga memahami rekam jejak digital di media, karena seperti yang kita tahu, tidak ada cara menghapus jejak digital. Kita bisa saja meminta penyedia platform media digital untuk menghapus data yang kita miliki. Kita juga bisa menghapus atau menutup akun, namun dalam konteks kehidupan digital kita tidak pernah hidup sendiri, yaitu yang dimana tadi jejak-jejak digital kita itu tidak bisa dihapus atau dihilangkan. Lalu terdapat catfish, yaitu seperti seseorang yang menggunakan profil personal palsu dan melakukan kecurangan atau melakukan penipuan, yang dimana hal-hal seperti ini sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di media digital yang lebih terkenal sekarang, yaitu Facebook atau Meta. Maka dari itu, kita memiliki hak dan kewajiban dalam dunia digital atau Council of Europe, yaitu seperti akses dan tidak diskriminatif, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, lalu kebebasan berkumpul, berkelompok dan berpartisipasi, perlindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi, perlindungan terhadap anak, lalu hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.